Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang aliran-aliran pendidikan serta relevansinya dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Sebelum masuk ke jenis-jenis aliran, kita pahami dulu apa itu aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah suatu kerangka pemikiran atau cara pandang yang memengaruhi tujuan, konsep, dan praktik pendidikan. Aliran ini lahir dari perbedaan pandangan para ahli tentang bagaimana manusia seharusnya dididik, sehingga setiap aliran membawa gagasan tersendiri tentang peran guru, metode pembelajaran, hingga perkembangan anak didik. Selanjutnya akan dijelaskan latar belakang munculnya aliran pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan dengan membahas latar belakang munculnya aliran pendidikan. Aliran pendidikan tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Misalnya, pada masa Yunani kuno, pendidikan dipengaruhi oleh pemikiran filsafat, sedangkan pada masa modern, pendidikan dipengaruhi oleh ilmu psikologi dan sosiologi. Di Indonesia, aliran pendidikan lahir dari semangat perjuangan bangsa. Para tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Muhammad J.F. mengembangkan sistem pendidikan dengan meningkatkan nilai kebudayaan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan berkembang mengikuti perubahan zaman, budaya, dan cita-cita masyarakatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran klasik, khususnya empirisme dan nativisme. Yang pertama, empirisme. Aliran empirisme ini mengatakan bahwasanya anak lahir seperti tabula rasa atau kertas putih. Jadi, dia dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sekitar mereka. Nah, anak ini tidak memiliki bawaan khusus. Yang mereka pelajari adalah dari lingkungan dan itulah yang membentuknya. Contohnya, kalau anak lahir dari rumah yang penuh buku, mereka akan cenderung suka membaca karena lingkungan dan pengalaman itu sendiri yang membentuk kebiasaan dan pengetahuan mereka. Yang kedua, nativisme. Nah, berbeda dengan empirisme, nativisme merupakan kebalikan dari aliran empirisme ini. Jadi, aliran ini percaya bahwasanya anak sejak lahir sudah membawa kemampuan atau bakat tertentu. Jadi, faktor bawaan yang paling dominan di sini, bukan faktor lingkungannya. Misalnya, ada anak yang sejak lahir sudah menunjukkan bakat musik atau olahraga. Ini berarti potensinya memang sudah ada sejak lahir, tinggal dikembangkan seiring pertumbuhan mereka. Jadi, singkatnya adalah empirisme itu tentang pengalaman dan lingkungan yang membentuk seorang anak, sedangkan nativisme adalah anak yang lahir dengan potensi bawaan mereka. Nah, dua aliran klasik ini akan dilengkapi dengan pandangan lain, yakni aliran naturalisme dan konvergensi. Saya akan melanjutkan dengan aliran klasik berikutnya, yaitu aliran naturalisme dan konvergensi. Nah, yang pertama yaitu naturalisme, dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Menurutnya, pendidikan yang terlalu dipaksakan justru dapat merusak anak, sebaiknya dibiarkan tumbuh secara alami sesuai kuadratnya. Ia juga menekankan pentingnya permainan bebas bagi anak. Nah, yang kedua yaitu konvergensi, dikemukakan oleh William Louis Strand. Aliran ini menggabungkan dua faktor, yaitu bawaan dan lingkungan. Artinya, anak lahir dengan potensi tertentu, tetapi potensi itu tidak akan berkembang tanpa dukungan lingkungan yang baik. Contoh, anak yang berbakat seni akan semakin berkembang jika berada di sekolah yang mendukung minatnya. Sesudah membahas aliran klasik ini, kita beralih kepada aliran pokok pendidikan yang berkembang di Indonesia.
saya akan menjelaskan mengenai aliran pokok pendidikan yang berkembang di Indonesia. Nah, di Indonesia berkembang juga aliran pokok pendidikan yang lahir dari perjuangan bangsa. Di sini ada dua aliran yang menonjol. Yang pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Adapun prinsipnya yaitu kemerdekaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Nah, tujuannya untuk membentuk manusia merdeka lahir batin, berkarakter luhur, serta bertanggung jawab. Nah, prinsip yang terkenal adalah Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian yang kedua, Ruang Pendidik INS Kayu Tanam yang didirikan oleh Muhammad Sjafei pada tahun 1926 di Sumatera Barat. Adapun prinsipnya yaitu inklusivitas, partisipasi, dan keadilan sosial. Nah, semua orang berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, dan seluruh pihak termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat ikut serta dalam proses pendidikan. Nah, setelah mengenal aliran pendidikan di Indonesia, saatnya kita melihat relevansinya dengan kondisi pendidikan masa kini. Selanjutnya, saya akan membahas relevansi aliran pendidikan tersebut dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini, sekaligus menyampaikan kesimpulannya. Kalau kita hubungkan dengan kondisi Indonesia saat ini, aliran yang paling relevan adalah konvergensi yang dikombinasikan dengan asas taman siswa. Alasannya yaitu yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang diterapkan di Indonesia sangat menekankan bakat, minat, dan keunikan tiap anak. Hal ini sesuai dengan aliran konvergensi yang melihat perkembangan anak berasal dari faktor bawaan sekaligus lingkungan. Yang kedua, asas taman siswa relevan karena menekankan kemerdekaan, kebudayaan, dan pembentukan karakter bangsa. Di era globalisasi, pendidikan Indonesia harus tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya nasional agar tidak kehilangan identitas. Dan yang ketiga, prinsip inklusivitas INS Kayu Tanam juga penting sebab sampai saat ini masih ada kesenjangan pendidikan di Indonesia. Dengan prinsip keadilan sosial, semua anak baik dari desa maupun kota, dari keluarga mampu maupun sederhana berhak memperoleh pendidikan yang setara. Kesimpulannya, aliran pendidikan klasik memberi dasar teori, sedangkan aliran pokok Indonesia lahir dari semangat kebangsaan. Untuk masa kini, perpaduan konvergensi dengan nilai-nilai taman siswa dan semangat inklusivitas INS Kayu Tanam adalah yang paling sesuai, karena pendekatan ini seimbang, humanis, berpihak pada anak, dan sesuai dengan tahapan pendidikan Indonesia di era modern. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pemateri yang telah menyampaikan pembahasannya dari awal hingga akhir. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi ini. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami menyadari penyampaian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.